Saudara, hari ini kembali kita akan belajar dari firman Tuhan dari kitab Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-13, dan saya akan bacakan sampai dengan ayat yang ke-15. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saudara, bagi kita orang Tionghoa, kita seringkali akan melibatkan orang tua di dalam kita membuat sebuah perencanaan, apalagi itu adalah perencanaan yang besar. Misalnya ketika kita akan memulai sebuah bisnis yang baru, kita mungkin akan pindah rumah atau mungkin yang akan menikah. Semua itu pasti akan didiskusikan dan meminta restu dari orang tua ketika orang tuanya masih ada. Tetapi ada yang jauh lebih penting daripada itu, yaitu di dalam setiap perencanaan kita perlu melibatkan Tuhan di dalamnya. Nah, lewat surat Yakobus inilah kita akan diajak untuk melibatkan Tuhan di dalam setiap rencana kita. Yakobus terlebih dahulu memberikan sebuah contoh tentang seseorang yang akan berdagang. Dikatakan dia akan pergi ke suatu tempat untuk berdagang selama setahun, dan segala sesuatu itu dia akan lakukan sesuai dengan kehendaknya sendiri. Kalau kita melihat di ayat ini, kita akan menemukan banyak yang memakai kata kami di sana. Kami ke kota Anu, kami akan tinggal setahun, kami akan berdagang, kami akan mendapat untung. Nah, jikalau dia pergi sendiri, mungkin kata yang akan muncul itu adalah saya, dan saya. Semua itu menunjuk hanya kepada si pembuat rencana itu. Dan tidak ada orang lain yang terlibat, apalagi melibatkan Tuhan di dalamnya. Nah, saudara mungkin berpikir bahwa, wah, saya kan tidak berdagang, dan saya tidak berencana untuk pindah ke suatu kota yang baru. Nah, namun bagaimana kita melihat bagian ini? Tentu tidak hanya sekedar belajar berdagang ataupun tentang pindah ke suatu kota, tapi bagaimana kita melibatkan Tuhan di dalam rencana kita. Karena kita manusia, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di dalam rencana kita. Tapi kita mungkin tidak punya rencana berdagang, tapi kita punya rencana untuk studi, kita punya rencana untuk bekerja, dan bagi yang mungkin belum menikah, mungkin berencana akan membentuk sebuah keluarga. Kita semua itu tentu kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi dengan besok dalam hidup kita. Kalau kita yang menjalani hidup di dalam keseharian dan rutinitas, mungkin kita bisa katakan, wah, saya tahu apa yang akan terjadi besok. Besok saya akan bangun pagi-pagi, saya gosok gigi, saya sarapan, kemudian saya pergi bekerja atau saya pergi studi, dan ketika pulang saya akan mandi, saya akan nonton TV, dan kemudian saya tidur lagi. Tapi saudara, apakah saudara atau ada siapa yang menjamin bahwa besok segala sesuatu itu akan terjadi persis seperti yang kita katakan tadi? Saya yakin tidak, karena kita tidak menguasai hari esok kita. Yakobus di ayat 15 mengatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ketika kita ingin mengatakan melibatkan Tuhan dalam rencana kita, tentunya kita tidak hanya sekadar menambahkan, jikalau Tuhan menghendakinya saya akan melakukan ini. Tetapi ayat ini juga mengajak kita untuk bisa melibatkan Tuhan di dalam rencana kita. Di dalam setiap langkah yang akan kita ambil, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan, sambil menantikan jawaban dari Tuhan, dan sambil kita juga melangkah sesuai dengan jawaban yang Tuhan berikan. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Dan tentu beberapa hal yang bisa kita temukan di dalam firman Tuhan itu bisa kita jadikan pegangan. Misalnya ketika ada yang ingin mencari pasangan, tentu ada firman Tuhan yang mengatakan kepada kita bahwa kita harus mencari pasangan yang seiman dan juga sepadan. Atau ketika kita akan memulai usaha,
kita akan bekerja. Tentu firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita harus menjalankan semua itu dengan jujur. Tapi bagaimana kalau kita mengalami pergumulan yang berat dan kita tidak tahu bagaimana harus bertindak? Tuhan mengajarkan kita untuk selalu berdoa kepadanya. Dan tentunya kita juga berdoa agar segala sesuatu itu kita jalankan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan doa yang kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Saudara, jika apa yang kita rencanakan itu sesuai dengan rencana Tuhan untuk kita, maka segala sesuatunya itu pasti Tuhan akan bukakan jalan. Dan segala sesuatunya akan berjalan dengan lancar. Dan jika di tengah jalan kita masih menemukan jalan buntu, tentu kita masih akan terus datang kepada Tuhan dan bertanya, apakah kita sudah berjalan di jalur yang benar? Kiranya firman Tuhan hari ini menolong setiap kita. Tuhan memberkati. Besar setiamu Allah Bapakku, besarlah